Pemirsa, ratusan nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosuria terlibat adu mulut dengan pihak tergugat dalam lanjutan sidang penundaan kewajiban pembayaran utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Para nasabah tidak puas dengan proposal penyampaian perdamaian yang dikeluarkan tergugat. Sidang penundaan kewajiban pembayaran utang kasus Indosuria diwarnai ketegangan antar nasabah dengan pihak tergugat. Sejumlah nasabah yang mengaku kurang puas dengan proposal penyampaian perdamaian yang menjanjikan pengembalian dana selama 3 tahun. Sidang pun sempat ditunda beberapa kali. Pendiri sekaligus mantan pengurus KSP Indosuria, Henry Surya berjanji akan membantu menyelesaikan tagihan para nasabah melalui proposal perdamaian yang telah dikeluarkan. Sementara nasabah yang hadir meminta pengembalian uang segera dilakukan dalam waktu dekat karena kesulitan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Saya pribadi juga merasa sangat sedih dan prihatin atas masalah yang sedang terjadi. Terutama terhadap orang yang sangat membutuhkan uangnya seperti yang orang sakit dan lansia. Maka dari itu kami sudah menyiapkan proposal perdamaian yang final dan terbaik untuk kita semua. Harapan bisa memprioritaskan orang yang sangat butuh dan membantu semua orang. Rasa semua nasabah sih menginginkan uangnya kembali, seperti itu. Yang penting proposal perdamaian yang diajukan Indosuria ini ya semoga rasional dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak para nasabah semuanya. Hampir di setiap persidangan kasus penundaan kewajiban pembayaran utang Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta dikawal ratusan nasabah yang merugi. Kasus yang mencuat pada Februari 2020 berawal saat Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta tidak kunjung membayar bunga dan pokok simpanan anggota. Total ada 6.000 nasabah dengan total kerugian mencapai 13,8 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi di mana seorang anak perempuan menjadi korban pemerkosaan oknum pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lampung Timur, Lampung. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung meminta pemerintah segera mengevaluasi dan membekukan P2TP2A. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Provinsi Lampung mendampingi pelaporan kasus di Mapolda Lampung. Pada penyidik, korban mengaku diperkosa oleh oknum pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Lampung Timur. Bukan hanya sekali, tapi hingga lebih dari 20 kali. Dinas P3A Provinsi Lampung akan terus mendampingi dan membawa korban ke rumah aman P3A Lampung, termasuk memberikan konseling serta pendampingan hukum dan kelanjutan pendidikannya. Kepala Dinas P3A Provinsi Lampung meminta Pemkab Lampung Timur segera membekukan P2TP2A Lampung Timur. Saran dari saya kemarin ke Pemda, kan saya bukan pimpinan tertinggi ya, segera dinonaktifkan. Ini ada perintah hari siang ini, ada informasi dari pusat, ya langsung diberhentikan itu ya. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung mendesak polisi untuk menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ini perlu ya, Bupati itu harus lebih tegas, ya. Memberikan orang-orang yang untuk di dinas PPA itu harus orang-orang yang betul-betul mengerti dan paham tentang fungsi dan tugasnya. Oleh sebab itu sekali lagi pada Bupati, pemerintah daerah, kepolisian harus segera selesaikan ini. Dan kita LPA, mungkin Komnas akan segera turun. LPA Lampung juga mendesak pemerintah memecat pelaku yang sudah mencoreng nama baik lembaga. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana Kementerian Sosial menanggapi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum pengelola P2TP2A di Lampung Timur? Kami hadirkan kembali cuplikan dialog dengan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam program Special Report. Merupakan satu
kasus yang luar biasa ya, artinya si anak yang harusnya berada di dalam suatu tempat yang aman begitu ya, pemulihan malah menjadi korban lagi, bahkan yang melakukan petugas di sana. Jadi saya kira ini pertama kami sangat prihatin terhadap korban dan keluarganya, tentunya berharap agar korban bisa pulih kembali khususnya secara kejiwaan dan tentunya mendapatkan dukungan-dukungan yang diperlukan. Yang paling penting menurut saya ya pelaku ini segera diproses hukum dan mendapatkan hukuman yang setimpal, karena ini satu kejadian yang terus terang saya juga nggak bisa berpikir kok bisa begitu ada petugas yang bertugas harusnya melindungi anak-anak malah melakukan satu tindakan yang biadab menurut saya kepada anak ini, bahkan tadi disebutkan sampai 20 kali memperkosa anak tersebut, satu kejadian yang satu tindakan yang di luar batas perikemanusiaan ya menurut saya. Pak, kemudian dari pihak Anda sendiri, Kementerian Sosial, kita ketahui ada Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Pak. Sejauh ini apa langkah yang dilakukan, Pak, khususnya untuk mencegah hal ini terjadi kembali, Pak? Ya, ini satu pelajaran yang sangat berharga. Kami juga ada beberapa fasilitas balai rehabilitasi sosial anak yang tentunya juga ada petugas-petugasnya. Jadi saya juga ingin menyampaikan bahwa kami langsung menginstruksikan kepada jajaran agar pastikan semua yang bekerja di sana juga istilahnya dalam pantauan monitor yang ketat, dan mungkin harus melalui tes kejiwaan juga mungkin ya, dipastikan bahwa tidak ada istilahnya predator seperti ini ya yang bekerja di lingkungan kami. Yang kedua kami siap bekerja sama atau menampung mungkin apabila si korban ini misalnya dititipkan kepada fasilitas kami siap karena kami sudah terbiasa juga melakukan penampungan korban-korban seperti ini dan memulihkan mereka khususnya dari sisi kejiwaannya begitu. Ya, semua yang pernah dititipkan di fasilitas kami semua berjalan lancar, semua bisa kita pulihkan ya. Berbagai macam background kasus begitu ya, ada seperti anak terpidana teroris ya, tidak hanya korban perkosaan. Jadi kita sudah terlatih lah, sudah terbiasa untuk melakukan tidak hanya menampung, tapi menampung sekaligus juga melakukan terapi-terapi pemulihan kepada korban-korban. Pasangan suami istri yang baru menikah 2 minggu memperkosa dan membunuh bocah di Pasuruan, Jawa Timur. Bahkan pasutri itu mengambil perhiasan emas yang dikenakan bocah yang berusia 4 tahun. Bocah perempuan ditemukan tak bernyawa di kubangan sawah di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa petang. Penemuan mayat bocah ini menggemparkan warga. Setelah diautopsi dan diselidiki, polisi mengungkap pelaku pembunuhan bocah perempuan ini. Ternyata korban dibunuh oleh pasangan suami istri yang tinggal tidak jauh dari rumah korban. Awalnya pelaku laki-laki membujuk korban ke rumahnya dengan membelikan es krim. Saat di rumahnya, pelaku memperkosa korban di hadapan istri. Setelah itu pelaku membawa bocah 4 tahun itu ke sawah, lalu membunuh dan mengambil perhiasan emas korban. Polisi mengatakan pelaku telah merencanakan pembunuhan ini. Motif itu berarti kan niat orang untuk melakukan. Kita cuma bisa mengidentifikasi di luarnya saja bahwa barangnya hilang, orangnya meninggal, sehingga ya ini perampokan. Kalau orang meninggalnya karena dibunuh dengan direncanakan, ya kita bisa yakinkan dari perbuatan materialnya bahwa dia merencanakan untuk membunuh. Cuman niat sebenarnya seperti apa kita akan dalami dan kita akan libatkan ahli psikologi. Karena kalau secara logika berpikir hanya manusia yang sudah
tidak waras saja melakukan hal ini. Pak Sutri yang baru menikah 2 minggu ini pun dikenakan pasal berlapis, diantaranya pemerkosaan, perampasan, dan pembunuhan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang ibu di Batam, Kepulauan Riau nyaris menjadi korban pemerkosaan saat mendaftarkan sekolah sang anak di sebuah SMA negeri. Pelaku melecehkan korban di sebuah gudang kosong di sekolah tersebut. Hendak mengurus penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sebuah SMA negeri di Batam, Kepulauan Riau, salah satu orang tua siswa nyaris diperkosa. Peristiwa bermula saat korban masuk ke gedung sekolah dan bertanya lokasi ruang pendaftaran kepada pelaku. Namun korban malah digiring ke ruang kosong dan dilecehkan. Beruntung korban berhasil menyelamatkan diri. Tak lama berselang, pelaku yang merupakan anak pemilik kantin sekolah ditangkap polisi di kediamannya. Korban ini awal mulanya mau mengurus anaknya untuk sekolah di SMA 1. Kemudian pada saat dia masuk, dia bertanya ke pelaku ini. Kebetulan pelaku pada saat itu berada di pos security untuk pengurusan itu, di mana pengurusan online yang daftaran sekolah itu diajaklah sama pelaku ini. Kemudian ternyata bukan diajak ke tempat online, malah diajak ke salah satu ruangan. Akibat peristiwa ini, proses pendaftaran PPDB di sekolah ini sempat terhenti. Sementara itu, pelaku ditahan polisi dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Kasus penggerebekan sebuah diskotik di Kebonjeruk, Jakarta masih bergulir. Kini beredar kabar bahwa sempat terjadi penyekapan pengunjung sebelum penggerebekan berlangsung. Petugas Satpol PP memeriksa setiap lantai dan ruangan di dalam diskotik Top One di Jalan Dan Mogot, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mengetahui petugas datang, para pekerja diskotik langsung mengunci pintu belakang. Para pengunjung pun bersembunyi di lantai paling atas. Pekerja yang sebagian besar wanita dan pengunjung ini pun didata petugas. Kini belakangan beredar kabar bahwa sempat terjadi penyekapan sebelum penggerebekan. Kerja di sini karyawan. Ngapain? Pengunjung. Pengunjung. Jam berapa? Masuk jam 1. Jam 1. Udah janjian di sini? Kita rame-rame. Rame-ramean. Oh, ngapain aja di dalam? Kita nyanyi. Hah? Nyanyi. Nyanyi. Oh, nyanyi. Di room apa di mana? Di room. Di room, nyanyi di room. Oke. Penggerebekan dilakukan lantaran diskotik Top One tetap beroperasi saat PSBB transisi. Untuk sementara, diskotik ini disegel oleh petugas. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.